Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Bayu Alia dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai portofolio investasi yang akan saya pilih beserta alasannya. Kemudian langsung saja ke videonya. Nah, sebelum saya lanjut ke instrumen investasi apa yang ada pada portofolio investasi saya, sebelumnya semua yang klik video ini pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya investasi. Investasi sendiri itu merujuk pada penanaman modal atau menempatkan dana atau sumber daya dalam suatu aset atau proyek dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, sedangkan portofolio investasi sendiri itu apa sih? Portofolio investasi sendiri itu mengacu pada kumpulan beragam aset atau investasi yang dimiliki oleh seorang individu, perusahaan, atau entitas keuangan. Portofolio investasi itu dapat terdiri dari berbagai jenis aset atau sekuritas yang dimiliki oleh investor dengan tujuan mencapai tujuan keuangan tertentu, seperti pertumbuhan modal, penghasilan, atau disverifikasi rasio. Resiko maksud saya. Seorang investor juga dapat membangun portofolio investasi dengan berbagai instrumen keuangan termasuk saham, obligasi, reksadana, properti, komoditas, dan yang lainnya. Tujuan utama dari memiliki portofolio investasi yang terdiri dari disverifikasi adalah untuk mengelola risiko dan potensi pengembalian. Di sini saya membentuk portofolio saya sendiri, saya menggunakan 4 instrumen investasi, yaitu obligasi, deposito, saham, dan emas. Nah, kenapa saya memilih 4 instrumen ini sendiri? Itu pertama karena saya merupakan seorang risk averse, yaitu seorang yang bisa dikatakan tidak menyukai resiko karena saya ini masih seorang pemula yang belum terlalu berpengetahuan tentang investasi. Maka dari itu, saya memilih beberapa instrumen yang bebas resiko untuk menghindari resiko, terutama resiko sistematis. Maka dari itu, saya sendiri itu menggunakan strategi disverifikasi resiko, di mana mengurangi resiko investasi dengan menempatkan dana ke dalam berbagai jenis investasi atau aset investasi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya sebelum saya menjabarkan portofolio investasi yang sudah saya buat, alangkah baiknya kita mengetahui kabar suku bunga, IHSG, dan juga nilai mata uang Indonesia saat ini. Nah, IHSG itu sendiri apa sih? IHSG sendiri itu merupakan indeks harga saham gabungan, merupakan barometer utama dari pergerakan pasar saham Indonesia. Dan untuk kabarnya sendiri, nilai IHSG Indonesia ini sedang mengalami penurunan per akhir sesi November 2023. Nah, jika IHSG ini mengalami penurunan atau melemah, beberapa hal yang mungkin terjadi atau menjadi dampaknya adalah karena volatilitas global yang meningkat pada akhir-akhir ini, terutama dipicu oleh konflik Israel dan Palestina, yang menyebabkan meningkatnya laju inflasi, terutama pada harga energi dan pangan. Selain itu, berita politik akan pemilihan presiden terus memanas. Hal ini juga dapat menyebabkan naiknya suku bunga dan adanya fluktuasi mata uang. Penting untuk dicatat bahwa penurunan IHSG bukanlah hal yang mutlak negatif. Ini bisa menjadi bagian dari siklus pasar saham yang normal. Bagi investor jangka panjang, penurunan bisa menjadi peluang untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah. Jika fundamental perusahaan tetap kuat, yang penting adalah melakukan analisis yang cermat dan membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Selain itu, kenaikan suku bunga dalam hal ini juga bisa dimanfaatkan investor untuk berinvestasi pada berbagai instrumen lain, seperti obligasi, dan deposito. Untuk portofolio yang sudah saya rancang sendiri itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya memilih dari 4 instrumen investasi, yaitu saham, obligasi, reksadana, deposito, 5 berarti, dan emas. Nah, yang pertama sendiri itu deposito.
Deposito. Maaf, deposito. Saya menginvestasikan 25% pada deposito bank. Hal ini dikarenakan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, suku bunga saat ini tuh sedang naik dan juga diprediksi akan tetap bertahan pada angka 6% menurut Bank Indonesia. Dalam investasi saya pada deposito ini sendiri itu dikarenakan deposito merupakan investasi yang termasuk jangka pendek. Uang yang saya investasikan hanya bisa dicairkan sesuai dengan jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan yang kurang dari 1 atau 2 tahun. Hal ini sangat membantu saya untuk menjadikan investasi pada deposito ini sebagai dana darurat per tahunnya. Selain itu, resiko sistematis yang bisa memengaruhi suku bunga kapan saja juga membuat saya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek ini. Untuk lebih tepatnya lagi, saya akan menginvestasikan tabungan berupa deposito ini pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI dikarenakan seperti yang sudah diberitakan, bunga deposito Bank BRI untuk awal November sendiri itu merupakan yang tertinggi dari bank yang lain. Maka dari itu, saya akan menginvestasikan tabungan berupa deposito saya pada bank ini. Selanjutnya, untuk instrumen kedua, saya akan menginvestasikan sebesar 15% untuk obligasi. Seperti yang sudah disebutkan, saya merupakan seorang risk averse yang sangat hati-hati terhadap risiko. Maka dari itu, saya memilih obligasi untuk masuk ke dalam portofolio investasi saya. Obligasi sendiri itu merupakan salah satu instrumen investasi dengan risiko terendah, bukan bebas risiko, dan merupakan salah satu instrumen investasi yang pasti capital gain-nya. Karena seperti yang diketahui sudah diatur dalam undang-undang. Namun seperti yang kita ketahui, dikarenakan suku bunga yang sedang naik, maka dapat menyebabkan nilai pasar obligasi turun dan dapat menyebabkan kerugian jika dijual sebelum jatuh tempo. Maka dari itu, saya memecah investasi pada obligasi saya menjadi 10% kepada obligasi pemerintah dan 5% kepada perusahaan swasta atau PT Indonesia Infrastruktur Finance. Hal ini dikarenakan obligasi pemerintah seperti yang sudah diketahui memiliki resiko yang rendah. Dikarenakan pemerintah Indonesia pada tahun ini sendiri sudah sangat bisa dipercaya untuk membayar utangnya. Sedangkan untuk investasi pada perusahaan swasta yaitu PT Indonesia Infrastruktur Finance, saya memilih untuk berinvestasi pada perusahaan ini dikarenakan selain mereka baru-baru ini menerbitkan surat utang, namun juga karena bisnis infrastruktur yang mereka miliki cenderung lebih stabil secara finansial. Hal ini bisa menghasilkan pembayaran bunga yang konsisten kepada pemegang obligasi. Juga bagi investor yang sedang mencari pendapatan tetap, seperti saya, obligasi dari perusahaan infrastruktur dapat memberikan pembayaran bunga tetap dalam jangka waktu tertentu, biasanya setiap 6 bulan atau setahun. Selain itu, pada penerbitan obligasi kali ini, perusahaan ini juga memiliki misi untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam berpartisipasi dan berkontribusi pada pertumbuhan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Maka dari itu, pada investasi obligasi pada perusahaan infrastruktur ini, saya bisa termasuk ikut untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek-proyek berkelanjutan yang dapat membantu masyarakat juga, seperti jembatan, tol, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, instrumen dalam portofolio saya adalah reksadana. Saya akan menginvestasikan sebanyak 15% pada reksadana syariah pasar uang kepada PT Sukro Invest Asset Management melalui Bank Syariah Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada kenaikan suku bunga, kan? Ya, ini tuh bisa mengakibatkan peningkatan imbal hasil dari instrumen pasar uang, namun juga dapat meningkatkan risiko dari instrumen pasar uang yang dipegang. Ini bisa mengakibatkan potensi penurunan nilai bersih aset atau net asset value dari reksadana pasar uang itu sendiri. Manajer reksadana pasar uang dapat melakukan perubahan dalam komposisi portofolio untuk menyesuaikan dengan kondisi suku bunga yang baru. Maka dari itu diperlukanlah manajemen reksadana yang baik. Nah, saya percaya pada PT Sukro Invest Asset Management. Manajemen ini sendiri itu terlihat memiliki kinerja yang sangat baik. Sudah terpercaya, selain itu menurut data per 31 Oktober 2023, total AUM produk reksadana syariah dalam portofolio produk Sukor AM mencapai 25,27 dari total dana kelolaan. Angka tersebut cukup signifikan. Dari segi persentase SID atau jumlah nasabah yang membeli produk syariah mencapai 67,4% dari seluruh nasabah perusahaan ini sendiri. Beberapa keunggulan dari reksadana syariah di BSI yakni adalah profesional, memiliki likuiditas yang tertinggi karena dapat dicairkan kapan saja, kemudian transparansi dalam perkembangan investasi, dan dijamin sesuai dengan syariat Islam oleh DSN MUI sendiri. Maka dari itu saya memilih investasi pada reksadana syariah ini sendiri. Reksadana pasar uang syariah pada BSI Indonesia pada BSI di bawah naungan PT Sukro Invest Asset Management. Instrumen keempat dalam portofolio investasi saya itu merupakan emas sebesar 10%.
instrumen sebesar 10% dalam portofolio investasi saya itu merupakan emas. Ini tidak lain dikarenakan emas sering dianggap sebagai penyimpan nilai yang aman dalam jangka waktu panjang. Nilai emas sendiri itu cenderung stabil dan bahkan meningkat seiring waktu, yang dapat membantu melindungi nilai kekayaan dari fluktuasi ekonomi atau inflasi. Selain itu, investasi dalam emas dapat memberikan diversifikasi yang baik bagi portofolio. Emas sering bergerak berlawanan dengan aset keuangan lainnya seperti saham atau obligasi, sehingga dapat membantu mengurangi resiko keseluruhan portofolio. Investasi emas secara fisik atau melalui instrumen seperti logam mulia tidak tergantung pada kredit atau kemampuan pembayaran dari institusi keuangan atau perusahaan. Itulah mengapa alasan saya memilih emas sebagai instrumen dalam portofolio investasi saya. Nah, yang terakhir dalam portofolio investasi saya itu merupakan saham yang saya investasikan sebesar 40% dari aset saya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, terdapat penurunan terhadap IHSG yang akan membuat investor lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan cenderung menjual sahamnya. Namun, penurunan IHSG ini itu juga bisa menjadi bagian dari koreksi pasar yang dialami setelah periode kenaikan yang signifikan. Selain itu, dikutip dari kompas.com tentang berita IHSG yang menurun, namun sebanyak 225 perusahaan mampu bertahan pada zona hijau. Selain itu, meski saya seorang risk averse, dikarenakan saya masih pemula, saya juga sebagai investor itu harus mencoba resiko untuk pengalaman dan keuntungan berkelanjutan. Maka dari itu, di sini saya akan menginvestasikan masing-masing 10% saham saya pada perusahaan di sektor berbeda untuk diverifikasi portofolio. Pertama, masing-masing 10% saham saya akan investasikan pada sektor pertambangan. Nikel yaitu PT Trimegah Bangun Persada Tbk, dan batubara yaitu PT Mandiri Herindo Adi Perkasa. Hal ini dikarenakan perusahaan ini termasuk salah satu yang berhasil berada pada zona hijau. Selain itu, dikarenakan saham merupakan investasi jangka panjang, maka kita harus melihat bagaimana ambisi perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Dalam kasus PT Trimegah Bangun Persada Tbk sendiri itu, mereka membuka peluang ekspor nikel ke Korea dan Jepang. Selain itu, mereka juga terus berusaha untuk meningkatkan produksi mereka. Sedangkan untuk PT Mandiri Herindo Adi Perkasa ini sendiri itu mengalami terus memproduksi batubara mereka, terus melakukan produksi pada batubara mereka. Mereka juga menginvestasikan dana dari pembelian saham mereka untuk sebagian besarnya kepada produksi perusahaan mereka sendiri. Maka dari itu saya memilih dua perusahaan ini. Selanjutnya saya akan menginvestasikan 10% aset saya itu kepada Bank Negara Indonesia atau BNI. Hal ini dikarenakan bank sendiri itu cenderung menjadi bisnis yang stabil karena termasuk bagian dari integral dalam sistem keuangan. Beberapa bank memiliki reputasi yang kuat dan dapat memberikan stabilitas relatif dalam portofolio investasi. Kinerja bank seringkali terkait dengan siklus ekonomi. Maka dari itu, saat ekonomi tumbuh, bank juga bisa meraih keuntungan yang baik dari pinjaman dan layanan keuangan lainnya. Kemudian, suku bunga pada kasus ini yang naik itu juga dapat mempengaruhi saham pada bank BNI ini. Selain itu, akhir-akhir ini BNI juga telah membuat ajakan harga saham dengan stock split yang membuat sahamnya lebih liquid. Nah, selanjutnya yaitu saya memilih untuk menginvestasikan 20% untuk sektor pangan, masing-masing 10% pada PT Panca Mitra Multiperdana. Dua perusahaan ini itu mempertahankan laba bersih yang terus naik. Dalam hal PT Panca itu sendiri, itu dikarenakan mereka menggait anak presiden yaitu Kaesang, dibarengi dengan kakaknya Gibran yang sedang mencalonkan diri menjadi cawapres, yang membuat saham emiten afiliasi Kaesang itu melonjak. Dan juga saya memilih sektor food and beverage ini sendiri itu dikarenakan dalam hal ekonomi kebutuhan akan pangan itu sangat penting dan tidak ada habisnya. Maka dari itu, meskipun adanya resiko sistematis, pasti jika berhubungan dengan pangan yang merupakan kebutuhan khusus, masyarakat akan selalu mengkonsumsinya. Sekian video dari saya mengenai tentang portofolio investasi yang saya rancang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.